Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Iqyah Ulam Alim dengan NPM 22130537178. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana pembuatan perencanaan pembelajaran yaitu RPP. Sebelumnya untuk proses pembelajaran itu sendiri ada yang namanya suatu perencanaan, yaitu yang dimana disusun oleh seorang guru untuk kegiatan mengajar di dalam kelas. Nah, RPP itu sendiri adalah suatu proses pengambilan keputusan secara rasional mengenai tujuan pembelajaran itu sendiri dengan memanfaatkan segala potensi dan sumber pembelajaran yang ada. Nah, untuk kegiatan pembelajaran yang baik itu senantiasa berawal dari rencana pembelajaran yang matang. Perencanaan yang matang akan menunjukkan suatu hasil yang optimal dalam pembelajaran itu sendiri. Nah, di dalam pembelajaran, guru dan peserta didik merupakan dua komponen yang tidak bisa dipisahkan karena di antara kedua komponen tersebut terjalin interaksi yang saling menunjang dan mendukung agar pembelajaran dapat terlaksana dengan baik dan memperoleh suatu hasil pembelajaran yang baik. Oleh karena itu, seorang guru sebelum melakukan pembelajaran harus melakukan yang namanya perencanaan pembelajaran, yaitu berupa program pembelajaran yang akan dilakukan dengan pendekatan dan metode yang sesuai dengan materi pembelajaran dan kemampuan peserta didik. Tujuan utama perencanaan pembelajaran adalah untuk memastikan bahwa tujuan pembelajaran tercapai dan siswa mencapai hasil yang diharapkan. Nah, adapun untuk langkah-langkah dalam mengembangkan RPP tersebut bisa digunakan sebagai berikut. Yang pertama, untuk kami melakukan suatu observasi ke sekolah dasar, dan yang kami lakukan itu observasi di sekolah dasar Islam Terpadu Al Muhsin Metro. Nah, untuk mengumpulkan suatu informasi dan mewawancari langsung guru yang ada di sana, yaitu terutama guru wali kelas 3 mengenai perencanaan pembelajaran dan juga karakteristik setiap peserta didik. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi tujuan pembelajaran, yaitu menentukan tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran itu sendiri. Tujuan ini harus sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan dalam kurikulum. Kemudian yang ketiga itu ada menganalisis kebutuhan. Jadi kita harus melakukan analisis terhadap kebutuhan siswa, baik itu siswa yang normal ataupun siswa yang memiliki kebutuhan khusus untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, kita harus memperhatikan karakteristik siswa tersebut dari kemampuan dan juga kebutuhan belajar mereka sebelum kita menerapkan atau menetapkan suatu rencana pembelajaran dalam kelas itu sendiri. Kemudian yang keempat itu memilih materi pembelajaran. Nah, kalau yang saya buat dalam tugas saya ini itu mengambil materi dengan tema 4. Nah, di situ kita harus menentukan materi yang kita ajarkan berdasarkan tujuan pembelajaran itu sendiri dan kebutuhan para peserta didik. Nah, sebelum itu pastikan materi tersebut sesuai dengan konten kurikulum yang telah ditetapkan. Kemudian yang kelima itu ada perumusan kegiatan pembelajaran, yaitu menurunkan suatu indikator dari KD yang dipilih menggunakan taksonomi Bloom, cakupan dari C1, C2 ataupun C3, yaitu yang pertama C1 mengenai pengetahuan, untuk C2 itu mengenai pemahaman. Nah, kemudian ada yang ketiga yaitu C3 yang membahas mengenai penerapan suatu pembelajaran. Kemudian ada yang keenam yaitu merencanakan suatu kegiatan pembelajaran itu sendiri. Nah, untuk menentukan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran itu ada beberapa komponen. Yang pertama mungkin ada pendahuluan, yang mana di dalamnya itu ada penjelasan singkat mengenai tujuan pembelajaran itu sendiri dan yang berhubungan dengan materi sebelumnya. Kemudian ada kegiatan inti, yaitu aktivitas yang dirancang untuk membantu siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran, misal seperti ceramah, diskusi kelompok, praktek, eksperimen atau tugas-tugas proyek dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga itu ada penutup. Nah, penutup ini biasanya diisi dengan sebuah ringkasan-ringkasan pembelajaran yang telah disampaikan dan memberikan penguat pada materi yang telah disampaikan. Kemudian memberikan suatu PR ataupun tindak lanjut yang diperlukan. Nah, kemudian ada yang nomor 7, yaitu memilih metode pengajaran. Nah, untuk memilih metode pengajaran ini yang sesuai dengan tujuan pembelajaran kebutuhan siswa. Misal seperti metode ceramah, diskusi, simulasi,
atau yang lain sebagainya. Nah, akan tetapi di sini untuk RPP yang saya buat itu menggunakan metode ceramah. Ada metode ceramah dan juga simulasi atau suatu permainan ataupun yang lain sebagainya. Ada juga diskusi dan juga tanya jawab dan penugasan. Nah, itu yang bisa saya masukkan ke dalam RPP yang telah saya buat, karena menurut saya hal itulah yang bisa membantu peserta didik untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran itu sendiri. Kemudian yang kedelapan ada mengidentifikasi sumber belajar, yaitu kita harus menentukan sumber belajar itu sendiri yang akan kita sampaikan di dalam pembelajaran itu dalam kelas, yaitu menggunakan sumber belajar yang akan digunakan dalam pembelajaran bisa berupa buku teks, materi digital, video, artikel, ataupun sumber daya yang lainnya yang dikira relevan. Kemudian yang 9 itu ada menentukan penilaian. Jadi setelah merencanakan cara untuk mengevaluasi pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran, kita harus memilih metode penilaian yang sesuai, yaitu bisa dengan tes tertulis, tugas proyek, ataupun penilaian praktek dan juga observasi dan lain sebagainya. Nah, yang ke-10 atau yang terakhir, kita bisa melakukan suatu evaluasi dan juga refleksi. Setelah mengajar menggunakan RPP, maka kita harus melakukan suatu evaluasi terhadap efektivitas RPP tersebut dan refleksikan apa-apa tujuan pembelajaran tercapai dan apakah ada aspek tertentu yang perlu diperbaiki untuk pengembangan RPP berikutnya. Baik, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.